Dunia belum sempat menarik napas, tiba-tiba langit Iran meledak. Bukan karena bintang jatuh, tapi karena rudal Zionis dan Amerika datang kayak maling yang lupa permisi. Target mereka, fasilitas nuklir Iran di Isfahan, Qom, Natanz, tempat yang selama ini jadi simbol kemandirian nuklir dunia Islam. Dan detik-detik itu adalah saat di mana langit berubah jadi pengadilan B. Rudal meluncur seperti kutukan zaman, datang dari pangkalan militer Amerika di Teluk, melengkung dari Mediterania, berasal dari tangan-tangan yang sok suci tapi gemar meroket. Kalau Iran lagi nyusun tesis nuklir, Israel langsung nyusun daftar target. Amerika langsung nyusun alasan buat nyerang. NATO masih nyusun kopi dan alibi diplomatik. Kenapa? Karena buat mereka, orang Islam pintar lebih bahaya dari orang Islam bersenjata. Iran bukan cuma bangun bom, mereka bangun ilmu, bangun reaktor, bangun pusat riset. Bahkan universitas tekniknya lebih disiplin dari kamp militer IDF dan dunia barat. Lebih takut sama itu ketimbang rudal Houthi yang bisa ngedapetin Tel Aviv lewat GPS Google Maps. Lihat sejarah, Iran dipaksa tunduk lewat embargo, ditekan lewat dolar, disekat lewat media, tapi tetap berdiri kayak menara azan keras, lantang, dan gak bisa di-mute. Fasilitas nuklir Iran bukan sekadar tempat buat ngaduk uranium. Itu simbol bahwa negeri yang kalian embargo bisa bikin reaktor sendiri, tanpa minta izin ke PBB, tanpa utang ke IMF, tanpa harus selfie sama Biden buat dapat bantuan. Dan ketika itu semua berjalan, Amerika panik kayak murid nyontek, tapi nilai temennya lebih tinggi. Israel lebih panik lagi. Karena kalau Iran bisa berdiri sejajar di dunia sains, maka cerita bahwa Zionis itu bangsa unggul, jadi dongeng basi. Maka dimulailah propaganda Iran sedang kembangkan senjata pemusnah massal. Padahal yang bikin senjata pemusnah massal paling banyak, ya mereka sendiri. Yang nyebar uranium di Irak, yang ngedrop bom nuklir pertama di Jepang, yang bawa bom cluster ke Gaza, bukan Iran, tapi justru si pengacara demokrasi itu sendiri. Serangan ke fasilitas nuklir Iran bukan tindakan militer, itu tindakan frustrasi, karena dunia Islam satu-satunya yang gak tunduk adalah Iran. Dan selama Iran masih berdiri, masih ada harapan bahwa perlawanan intelektual bisa menang. Dunia tahu, tapi dunia pura-pura nggak lihat. Karena melihat Iran sukses, artinya mereka harus akuinnya, ternyata orang Timur gak butuh Barat buat maju. Inilah yang mereka takutkan dari Iran. Iran bisa ngembangin sains tanpa izin. Iran bisa bikin rudal tanpa blueprint Amerika Serikat. Iran bisa ajak Yaman, Suriah, Lebanon, bahkan Rusia buat koalisi anti-Zionis. Iran bisa bilang tidak ke dolar. Iran bisa bilang tidak ke Hollywood. Iran bisa bilang tidak ke NATO, sambil ngopi. Maka rudal pun diluncurkan, bukan untuk menghentikan bom, tapi untuk menghentikan akal. Tapi sayang, akal itu nggak bisa diledakkan. Dia malah tumbuh tiap kali dibakar. Maka ketika gedung pusat riset itu terbakar, anak-anak muda di Teheran langsung bikin forum darurat. Mereka bilang, kalau satu reaktor hancur, kami akan bangun 5 lagi. Sains Iran adalah bentuk jihad paling sunyi, tapi juga paling ditakuti. Karena dunia bisa tahan mendengar ledakan senjata. Tapi dunia ketakutan saat mendengar ledakan akal sehat dari dunia timur. Dunia takut Iran karena satu hal, mereka membuktikan bahwa Islam bisa berdiri tanpa jadi peliharaan Barat. Serangan ke fasilitas nuklir Iran bukan cuma duel besi di langit, tapi juga pertarungan simbol dan harga diri. Setiap rudal yang dilepaskan bukan sekadar proyektil, tapi kode keras bahwa dunia takut melihat Iran berdiri setara. Yang ditembak bukan hanya dinding beton, tapi kemandirian, keberanian, dan otak-otak brilian Timur. Mereka tidak takut pada bangunan itu. Mereka takut pada semangat yang dibangun di dalamnya. Rudal-rudal pintar meluncur dengan bangga, katanya bisa membelah angin, menari di langit, dan menembus bunker. Tapi ketika mendarat, yang hancur cuma pagar depan dan tanah kosong. Pintarnya kemana? Mungkin rudalnya ikut nyasar cari sinyal. Mereka klaim itu serangan presisi tinggi. Tapi Iran masih berdiri. Para insinyurnya masih kerja. Para teknisinya masih ngoprek reaktor sambil ngopi. Dan ketika serpihan rudal dibersihkan, yang tersisa adalah tekad yang makin keras. Rudal pintar memang mahal,
harganya bisa beli ribuan sekolah. Tapi sayangnya rudal itu nggak bisa membedakan antara ketakutan dan harga diri. Karena bagi mereka yang berani, rudal bukan akhir cerita, tapi bab baru untuk bangkit. Perang ini bukan cuma soal senjata, tapi soal cara berpikir. Iran melawan bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan ilmu, inovasi, dan mental baja. Rudal pintar yang digembar-gemborkan itu ternyata lumpuh saat berhadapan dengan rudal murah tapi penuh semangat balas dendam. Sistem pertahanan mereka kelimpungan, bukan karena serangan canggih, tapi karena keberanian yang tak terhitung dengan angka. Ironi terbesar, yang diklaim teknologi tercanggih di dunia, ternyata bisa dikacaukan oleh logika sederhana. Kalau kamu menyerang rumah orang, jangan heran kalau pemiliknya lempar balik. Dan mitos tentang rudal tak terkalahkan kini tinggal dongeng. Karena faktanya, rudal secanggih apapun tetap bisa salah arah. Dan sistem pertahanan setebal apapun akan runtuh jika yang datang bukan hanya logam panas, tapi amarah yang sudah terlalu lama ditahan. Iran tidak hanya bertahan, mereka menatap lurus ke depan. Tak gentar, tak gentayangan, dan tak perlu menjual keberanian demi popularitas. Mereka tahu, yang dibakar itu bukan kekuatan, tapi kehormatan. Maka jangan kaget kalau suatu hari nanti, rudal-rudal yang katanya pintar, justru dibungkam oleh perlawanan yang sederhana, yang datang dari hati, dan tidak pernah bisa diprogram. Perang ini belum selesai, tapi satu hal sudah pasti, Iran bukan sedang kalah, mereka sedang diuji. Dan sejauh ini, mereka lulus, dengan pujian tertinggi dari sejarah.